Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ba'd. Fa nuwasilu kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillah Al-Ahad. Dan di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas beberapa sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sifat al-ulu, sifat tinggi. Kemudian sifat al-istiwa. Dan telah kita sebutkan beberapa syubhat yang didengungkan oleh orang-orang yang menolak sifat itu. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kitab ini dan kita masuk ke pembahasan penetapan sifat al-kalam. Penetapan sifat al-kalam. Al-kalam artinya berbicara. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, sifatul kalam min a'zami sifatillah. Sifat berbicara di antara sifat Allah yang paling besar, yang paling utama dan yang paling agung. Min babi al-faidah, dalam rangka menyebutkan faidah di sini, ketika kita mengucapkan a'zam, yang paling, di antara yang paling agung, menunjukkan nama Allah yatafadhal, bahwa nama Allah itu apa? Bertingkat-tingkat keutamaannya. Sebagaimana nama Allah bertingkat-tingkat keutamaannya, maka sifat Allah pun bertingkat-tingkat keutamaannya. Taib. Wa qad hasala bisababiha as-sura' al-kabir baina ahli sunnati as-salaf as-salih wa ahli al-bid'ah min ahli al-kalam. Maka dari penetapan sifat berbicara ini terjadi perselisihan yang sangat kuat dan bantahan yang saling dicetuskan antara ahli sunnah dan ahli bidah dari kalangan orang-orang ahli kalam. Wa tafarra'a minha al-masail al-kabira hatta qutila man qutil. Maka dari permasalahan menetapkan Allah berbicara ini muncul cabang-cabang berbagai permasalahan yang besar, sampai ada orang-orang yang dibunuh disebabkan itu. Ini para ulama sebagian mereka dibunuh. Maka ini bukan perkara yang ringan, sampai terjadi pembunuhan. Wasujina man sujin, dan sebagian mereka dipenjara. Maka dipenjaralah orang-orang yang dipenjara. Wa uzziba man uzzib min ahli al-ilm, dan sebagian lagi diazab dari kalangan ahli al-ilm. Walidzalika qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, oleh karena itu Ibn Taimiyah berkata, mas'alatul kalam hayyarat uqul al-anam. Permasalahan al-kalam, menetapkan berbicaranya Allah, membuat akal manusia kebingungan. Permasalahan al-kalam atau sifat berbicaranya Allah membuat akal manusia kebingungan. Maka para ulama ahli sunnah menyebutkan kenapa ahlul kalam dikatakan ahlul kalam. Di antaranya karena mereka sesat dalam sifat al-kalam yang Allah miliki. Karena mereka sesat pada sifat al-kalam, dikatakan ahlul kalam. Karena mereka apa? Sesat dalam memahami makna al-kalam, makanya dikatakan ahlul kalam. Sebenarnya berbicara tentang ahlul kalam panjang kan gitu. Tapi intinya mereka orang-orang yang menggunakan akal untuk menetapkan keyakinan.
Wal adillatu ala itsbatil kalam lillahi ta'ala katsiratun jiddan wa wadihah. Adapun dalil yang menetapkan bahwa Allah itu berbicara dengan huruf dan suara maka sangat banyak dan sangat jelas. Di antaranya di surah An-Nisa ayat 122. Allah mengatakan wa man asdaqu minallahi qila, dan siapa lagi ucapan yang lebih benar dari ucapan Allah. Artinya tidak ada lagi ucapan yang lebih sidq, lebih jujur, lebih benar dari ucapan Allah. Wa qauluhu ta'ala, di antaranya ayat di surah An-Nisa juga ayat 87, wa man asdaqu minallahi haditha. Begitu juga, siapa lagi ucapan yang lebih jujur dan lebih benar dari Allah. Dan al-qaul wa al-hadith maknanya sama, yakni ucapan. Di dalam bahasa Arab al-qaul wal hadith maknanya sama, berbicara. Wa qauluhu ta'ala, di antaranya juga di surah Maryam ayat 52, Allah berkata wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiyya. Dan kami pun memanggil Musa alaihi salam dari sisi gunung Tur atau Jabal Tur. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami mendekatkan dia dan bermunajat kepadanya. Ini menunjukkan bahwa di antara sifat berbicaranya Allah, Allah memanggil. Wadah? Bahwa di antara sifat berbicaranya Allah menunjukkan bahwa Allah itu berbicara, bahwa Allah memanggil. Karena tidaklah yang memanggil kecuali dia berbicara. Tidaklah yang memanggil kecuali dia bisa berbicara. Begitu juga munajat, najiyah. Nah, wa qauluhu ta'ala, di antaranya juga di surah An-Nisa ayat 164. Allah mengatakan wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Sebagian rasul telah kami ceritakan kepadamu, dan sebagian rasul yang lain tidak kami ceritakan kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sebenarnya, artinya dengan huruf dan suara, dan Nabi Musa pun mendengar langsung ucapan Allah. Wa ghairuha minal ayat, dan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran. Adapun dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, yani hadis al-qudsi, Allah berkata, ya Adam, yani Allah memanggil Nabi Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Kemudian Nabi Adam pun berkata, aku penuhi panggilanmu ya Allah, dan kebaikan pun ada padamu. Qala yaqulu akhrij ba'than nar. Kemudian Allah pun berkata, keluarkan sebagian atau manusia yang di dalam neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Saksi bahasan dari hadis ini bahwa Allah memanggil Nabi Adam dan berkata, keluarkan sebagian manusia dari neraka. Yang dimaksud dengan dikeluarkannya di sini adalah orang-orang yang beriman, yang melakukan dosa dan Allah tidak mengampuni dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Akan tetapi tidak dikekalkan di dalam neraka. Baik, kemudian hadis Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allahu yawmal qiyamah laysa bainahu wa bainallahi turjuman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali pasti akan berbicara dengan Allah pada hari kiamat, yang dimana antara dia dengan Allah tidak ada seorang penerjemah pun. Wa ghairuha minal ahadits, dan hadis-hadis yang lain yang menetapkan Allah itu berbicara
dengan sebagian makhluknya. Maka ahlu sunnah menetapkan bahwa apa? Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan huruf dan suara. Dengan huruf dan suara. Dan dengan bahasa yang difahami orang yang mendengarkannya. Dengan bahasa yang difahami orang yang mendengarkannya. Taib. Sebelum kita perdalam pembahasan ini, perlu difahami ada beberapa cabang permasalahan pada sifat al-kalam. Furu'ul bahth fi sifat al-kalam. Ada beberapa cabang dalam permasalahan sifat al-kalam. Al-bahthu fi sifat al-kalam yanqasimu ila thalathati furu'. Maka pembahasan sifat al-kalam terbagi menjadi 3 cabang. Terbagi menjadi 3 cabang. Dengan membagi konsep ini, maka akan memudahkan kita dalam memahami hakikat dari sifat berbicaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-far'ul awal, cabang yang pertama, sifatul kalam al-qa'imah bidzatillah. Yang pertama, sifat berbicara ini terjadi pada zat Allah. Sifat berbicara ini terjadi pada zat Allah. Jadi benar-benar Allah yang berbicara. Dan sifat berbicara ini adalah sifat fi'liyah dan dzatiyah, sifat perbuatan dan sifat zat, ya kan? Perbuatan dan sifat zat. Sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah, sifat perbuatan dan sifat zat. Dan kaidah dalam memahami sifat fi'liyah dan dzatiyah apa kemarin kita sebutkan? Qadimun naw' wa hadithatul ahad. Qadimun naw' wa hadithatul ahad. Mungkin antum masih ingat di kaidah yang kita sebutkan tentang penetapan sifat fi'liyah. Apa makna qadimatun naw' atau qadimun naw' wa hadithatul ahad? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tersifatkan dengan sifat berbicara sejak zaman azali yang tidak memiliki permulaan. Artinya Allah tersifatkan dengan sifat berbicara itu tidak memiliki permulaan. Wadih. Tidak sebagaimana manusia. Manusia kapan tersifatkan dengan sifat berbicara? Tergantung kan gitu. Ada kalau anak yang cerdas 5 bulan, ada 5 bulan udah bisa ngomong. Nah, Burhan. Enggak ada. Nah, biasanya umur setahun kan? Kita bulatkanlah setahun setengah, 2 tahun, mentok 3 tahun itu udah kelamaan. Maka manusia ketika dilahirkan tidak bisa berbicara. Wadih? Iya kan? Ghairu mutakallim. Hilang darinya sifat berbicara. Kapan dia memiliki sifat berbicara? Ketika apa? Ketika dia berlatih dan ketika dia mengetahui banyak ilmu atau berbanyak kosakata. Itulah di umur setahun setengah. Makanya kan kita bilang, ini anak ini udah bisa ngomong, kan udah bisa ngomong. Wadih. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada waktu di mana momen ketika itu Allah tidak bisa berbicara. Jelas. Jadi Allah memiliki sifat berbicara sejak zaman azali sebagaimana zat Allah itu azali. Zat Allah tidak memiliki permulaan. Begitu juga dengan tersifatkannya zat Allah dengan sifat berbicara. Tidak sebagaimana yang dikatakan firqah al-karramiyah. Al-karramiyah mengatakan ada momen di mana Allah baru bisa berbicara. Mereka buat Allah ini kayak anak kecil yang baru bisa berbicara. Ini ditinjau dari qadimun naw'. Dikatakan qadim, azali. Tersifatkannya Allah dengan sifat berbicara tidak memiliki permulaan. Kemudian hadithatul ahad,
Jadi kapan Allah inginkan untuk berbicara, maka Allah lakukan. Kapan Allah inginkan untuk berbicara, maka Allah lakukan. Berkaitan dengan iradatullah, berkaitan dengan kehendak Allah. Wadah. Berkaitan dengan kehendak Allah. Taib. Kemudian cabang yang kedua, nanti akan kita rinci setiap cabang ini. Kemudian cabang yang kedua, haqiqatul Quran wa alaqatuhu bi sifatil kalam. Nah, hakikat dari Al-Quran dan hubungannya dengan sifat berbicara. Hakikat dari Al-Quran ini yang kita di hadapan kita sekarang, mushaf, dan apa hubungannya dengan sifat berbicaranya Allah, nanti akan kita jelaskan. Kemudian cabang yang ketiga, masail mutafarri'ah an sifatil kalam al-ilahi, sebagian permasalahan cabang dari sifat berbicara, nanti akan kita rincikan tersendiri. Al-far'ul awal, cabang yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat berbicara, yang Allah berbicara dengan zatnya, artinya memang Allah yang melakukan sifat berbicara. Qilat fi haqiqatil kalam al-ilahi aqwalun katsirah. Ucapan manusia tentang ucapan Allah, maksudnya sifat berbicaranya Allah, itu sangat banyak. Wa tafari' mutaaddidah, dan cabangnya pun bermacam-macam. Wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna al-aqwal fi sifatil kalam balaghat 9 aqwal. Syekhul Islam menyebutkan kelompok-kelompok yang menyebutkan sifat berbicaranya Allah ada sekitar 9 pendapat. Ada sekitar 9 pendapat. ويعد شيخ الإسلام ابن تيمية من أجمع أو يعد شيخ الإسلام ابن تيمية من أجمع من ذكر الأقوال في صفة الكلام. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah di antara ulama yang paling banyak mengumpulkan ucapan-ucapan orang tentang sifat berbicaranya Allah. Yang 9 ini bukan hanya ucapan ahli sunnah, tapi beliau menggabungkan ucapan ahli bidah, ucapan ini dan itu. Jelas. Nanti kita akan sebutkan penetapan ahli sunnah dalam sifat berbicara. Fa ghairuhu yadhkur qaulain, sebagian ulama menyebutkan hanya 2 pendapat, au thalatha au arba'ah, atau 3 dan 4. Wa nahnu lan nadhkur kulla tilka al-aqwal li'annaha tawilah wa mutasya'ibah wa innama sanurakkizu ala usuliha. Kita pun enggak akan kita sebutkan 9 ucapan itu karena panjang dan bercabang-cabang, maka akan kita fokuskan pada beberapa permasalahan. Baik. Yang pertama, mazhab ahli sunnah wal jamaah fi sifatil kalam. Akidah ahli sunnah wal jamaah, para salafus salih, tentang sifat berbicaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'taqidu ahli sunnah wal jamaah anna Allah Ta'ala yattasifu bi sifatil kalam. Ahlu sunnah meyakini bahwa Allah disifatkan dengan sifat berbicara. Wa annal kalam sifatun qa'imatun bidzatiha. Dan sifat berbicara itu terjadi pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu hurufun wa aswatun wa ma'anin. Dan ucapan Allah ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, memiliki huruf. Yang kedua, memiliki suara. Dan yang ketiga, memiliki makna. Bahwa Allah berbicara pasti dengan huruf, kemudian pasti dengan suara, dan pasti dengan makna. Ini lawazimnya, kan gitu. Wa anna kalam Allah Ta'ala qadimun naw' mutajaddidul ahad wal afrad. Ini sudah kita jelaskan. Fallahu yatakallam kaifa syaa wa mata syaa. Allah berbicara kapan saja Allah kehendaki dan bagaimana Allah kehendaki. Wa min khilali hadzal bayan yattadhihu anna madhhab ahli sunnah
wal jamaah fi sifatil kalam yaqumu ala thalathati usul. Yang pertama, dari penjelasan yang kita sebutkan, kita mengetahui bahwa mazhab ahli sunnati wal jamaah, para salafus saleh, ketika menetapkan sifat berbicara Allah terdiri dari tiga pondasi. Al-aslul awal, pondasi yang pertama, annal kalama haqiqah murakkabah min huruf, bahwa berbicara itu disusun dari huruf, suara dan makna, sebagaimana kita sebutkan di awal. Al-aslu tsani, pondasi yang kedua, annal kalam sifatun qa'imatun bidzatillah, bahwa sifat atau berbicara itu adalah sifat yang terjadi pada zat Allah. Jadi benar-benar Allahnya yang berbicara. Walaysat munfasilatan anhu, bukan terpisah dari zat Allah. Karena ada sebagian firqah mengatakan bukan Allah yang berbicara, tapi Allah ciptakan manusia berbicara, atau Allah ciptakan udara mengeluarkan suara. Wadah. Sementara kita meyakini diri Allah lah, zat Allah lah yang melakukan sifat berbicara, ya kan? Yang berbicara ya Allah dengan huruf, suara dan makna. Al-aslu tsalits, pondasi yang ketiga, annal kalam qa'imun bidzatillahi qadimun naw mutajaddidul ahad. Ini sudah kita sebutkan juga, bahwa sifat berbicara itu berada pada zat Allah dan Allah lakukan kapan saja Allah inginkan. Artinya Allah tersifatkan dengan sifat berbicara sejak zaman azali, tidak memiliki permulaan. Kemudian kapan Allah lakukan, itu sesuai dengan kehendak Allah. Artinya Allah sudah berbicara sejak zaman azali, dan Allah berbicara sekarang, dan Allah berbicara waktu yang akan datang. ولا بد أن نفصل القول في كل أصل من هذه الأصول ونذكر ما يتعلق من أدلة ومن تعقيدات. Maka insyaallah akan kita rinci tiga pondasi ini. Al-aslul awal, anna al-kalam haqiqah murakkabah min huruf wa aswat wa ma'anin, bahwa ucapan Allah itu terdiri dari huruf, suara dan makna. يذهب أهل السنة والجماعة ووافقهم المعتزلة إلى أن الكلام حقيقة مركبة من حروف وأصوات ومعان. أهل السنة والجماعة salafus salih dan mu'tazilah itu sepakat bahwa berbicara itu terdiri dari huruf, suara dan makna. Jelas, nanti akan kita sebutkan perselisihan antara kita dengan Mu'tazilah. Yang ini sepakat dulu enggak, kan gitu, bahwa berbicara itu terdiri dari huruf, suara dan makna, ya kan? فالكلام الحقيقي الذي يطلق عليه لفظ الكلام من غير قيد وهو الذي يفهم من لفظ الكلام حين يطلق هو الذي يجمع بين معنى وحرف وصوت. Nah, al-kalam di dalam bahasa Arab tidaklah dikatakan berbicara atau al-kalam kecuali mencakup tiga perkara ini secara mutlak: huruf, suara dan makna. Huruf, suara dan makna. Jelas. Kapan dikatakan berbicara? Ketika dia memiliki suara, ketika dia berbicara dengan huruf, ketika dia apa? Ketika memiliki makna. Taib, mobil berbicara enggak dikatakan, Bang Arun? Hah? Tapi ada suaranya. Mengeluarkan suara, sah? Naam, ahsant. Pertama, tidak memiliki makna dan tidak memiliki huruf. Tidak memiliki makna dan ya ada hurufnya. Apa yang difahami dari situ? Orang naik kereta kena knalpot belum?
Kan ada suaranya. Apakah semua yang bersuara dikatakan berbicara? Sahalallah. Maka tidak semua yang bersuara dikatakan berbicara. Contohnya tadi, mobil, motor bisa mengeluarkan suara tapi enggak berbicara. Kenapa? Tidak terdiri dari huruf dan makna, walaupun dia bersuara. Wa hadza ma yuqarriruhu ulama al-lughah, dan inilah yang ditetapkan ahli bahasa juga. Yaqulu Ibnu Faris, berkata al-Imam Ibnu Faris rahimahullah, di antara ulama ahli bahasa, al-kaf wal lam wal mim, yani huruf kaf, lam dan mim, yani kalam, aslani ahaduhuma yadullu ala nutqin mufham atau mufhim, menunjukkan ucapan, nutq. Kan itu, nutq, yantiq, berbicara atau ucapan yang memberikan makna dan bisa difahami. Wal akhar ala jirah, wal akhar ala jirah. Nah, luka bisa juga dikatakan luka dalam bahasa Arab. Yukallim yani yajrah, melukai. Tapi itu nanti pembahasannya. Fal awwalu al kalam taqul kalimatuh kallamtuhu ukallimuhu takliman. Maka yang pertama, aku berbicara dengannya dan mengajaknya berbicara dan berbicara. Kallamtuhu fi'il madhi, ukallimuhu fi'il mudhari' takliman. Maka ini apa? Taukid. Qalu taukid maf'ul mutlaq. Wa kalam Ibnu Faris yadullu ala anna al-kalam haqiqah murakkabah min an-nutq alladhi huwa al-harf was-saut. Maka sebagaimana kita sebutkan tadi, berbicara itu terdiri dari huruf, suara dan makna. Wa min al-ma'na alladhi huwa al-ifham. Fa idza kharaja harfun wa sautun bighairi ma'nan fa huwa laysa kalaman. Apabila ada pihak yang mengeluarkan huruf dan suara tapi tidak dengan makna, laysa kalaman. Contohnya ra 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 ra, ba 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 ba. Laysa kalaman, tidak dikatakan ucapan. Tidak dikatakan ucapan dalam bahasa. Ada huruf, ada suara enggak? Ba 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 ba, alif alif alif. Nah, tapi apakah memberikan makna? Apa maknanya? Wadih. Makanya ini jugalah yang menguatkan bahwa huruful muqatta'ah laysa yadullu 'ala al-ma'na, tidak memberikan makna. Baik. Wa idza tahaqqaqa ma'na fi an-nafs al-insaniyah, fi an-nafs al-insaniyah wa lam yakhruj lafdhun wa sautun yu'abbaru anhu fa huwa aidan laysa kalaman 'inda al-itlaq. Kemudian kalau manusia berbicara di dalam dirinya akan tetapi tidak mengeluarkan huruf dan suara, maka ini tidak dikatakan berbicara. Wah. Jadi manusia sebelum berbicara biasanya kita merasakan, kita susun dulu enggak di dalam diri kita. Iya kan? Kita susun dulu sebelum kita mengucapkannya, langsung otomatis teraplikasi dalam badan, kan gitu. Dipikirkan dulu. Makanya orang kadang kalau enggak mikir berbicara, dia enggak menginginkan untuk mengucapkan itu, sabqul lisan. Oh. Iya kan? Makanya masalah orang yang tuli, apakah ada pembicaraan di dalam dirinya? Dia enggak pernah mendengar sesuatu. Nah, kan kita berbicara mau bahasa Arab, kita rangkai dulu di dalam hati, mau khutbah kan gitu. Dipikirkan dulu perbicaraan itu di dalam hati, terasa. Nah, maka ketika seseorang berbicara di dalam dirinya dan dia belum mengeluarkan huruf dan suara, tidak dikatakan berbicara. Tidak dikatakan apa? Berbicara. Makanya juga ketika kita sholat, ada enggak terjadi pembicaraan di dalam diri kita? Oh, banyak kan gitu. Ya kan? Walaupun kita tidak mengucapkannya. Kalau diucapkan batal salat. Kalau diucapkan batal salat. Itu yang dikatakan
hadithun nafs, bisikan hati. Wadah. Tapi ketika seseorang tidak mengucapkannya, maka dia tidak batal salatnya. Dan begitu juga disebutkan dalam hadis, walaupun sebagian ulama memperselisihkan kesahihannya. Innallaha tajawaz li ummati ma ahdathat bihim anfusuhum ma lam yatakallam aw ya'mal. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku terhadap bisikan jiwa mereka, memikirkan, berbicara di dalam hati mereka, kan gitu, selama mereka tidak mengucapkannya dengan lisan mereka dan tidak mengamalkannya. Wadah. Misalnya terbesit, kan gitu, mau mencuri, kan terbesit mau mencuri, ambil itu, terjadi di dalam jiwa manusia, bicara itu, ambil, kan itu terasa gitu. Kemudian dia enggak melakukannya, atau mau memaki orang tapi tidak dikeluarkan lafaznya, ditahan, maka ini Allah ampuni. Kapan jadi berdosa? Ketika dikeluarkan, ketika dia keluarkan. Begitu juga masalah talak, cerai, kalau niat talak, apakah sah atau enggak? Nah, yang rajih wallahu alam tidak sah sampai seseorang mengucapkannya. Ada banyak permasalahan yang berkaitan dengan berbicara. Nah, baik, kita lanjutkan. Wa yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fi taqrir hadhihi al-haqiqah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan tentang penetapan konsep ini. Ammatun ma yujad fil kitab was sunnah wa kalami as-salaf wal a'immah bal wasair al-umam arabuhum aw arabihim wa ajamihim min lafz al-kalam wal qawl wa hadha kalam fulan aw kalam fulan fa innahu 'inda al-itlaq يتناول اللفظ والمعنى جميعا لشموله لهما ليس حقيقة في اللفظ فقط كما يقوله قوم ولا في المعنى فقط كما يقوله قوم ولا مشترك بينهما كما يقوله قوم ولا مشترك في كلام الآدميين وحقيقة في كلام الله كما يقوله قوم. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mayoritas segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dan ucapan salaful ummah dan seluruh umat manusia, orang Arab dan orang Ajam, bahwa lafaz al-kalam, berbicara atau berucap, al-qaul, dikatakan ini ucapan fulan, ya kan? Maka itu mencakup lafaz dan makna. Lafaz dan makna. Maka bukan sebagaimana yang dikatakan sebagian kaum bahwa yang dimaksud dengan ucapan adalah makna saja, makna saja atau lafaz saja. Nah, karena ini akan menjelaskan hakikat dari penyimpangan sebagian firqah yang sesat nanti. Contohnya Asy'ariyah mengatakan Al-Quran itu maknanya datang dari Allah, akan tetapi lafaznya dari makhluk. Ini kata mereka, maknanya dari Allah tapi lafaznya dari makhluk. Akan kita jelaskan nanti insyaallah. Karena memang sebagaimana yang disebutkan Ibnu Taimiyah, masalah kalam ini apa? Masalah yang mutasyaibah, bercabang, banyak firqah menyimpang. Karena itu tadi mereka enggak mau sepakat mendudukkan permasalahan. Kita sepakati dulu bahwa tidaklah dikatakan berbicara atau ucapan kecuali mencakup huruf, suara dan makna. Huruf, suara dan makna. Ini dulu harus didudukkan, kan gitu. Qala wa hadha an-nass jama'a fihi Syekhul Islam Ibn Taimiyah al-aqwal allati qilat fi haqiqatil kalam. Maka ini adalah nas yang dikumpulkan Ibn Taimiyah yang dikatakan pada hakikat dari sifat berbicara. Wa qad tadammana kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah hadha at-tasrih bi anna al-kalam haqiqah murakkabah min al-lafz was-saut wal-ma'na. Maka dari penjelasan Ibn Taimiyah yang tadi juga, ucapan itu disepakati seluruh manusia dan umat, dan yang dikenal dengan urf itu terdiri dari suara, huruf dan makna. Wa anna lafzul kalam idza utliqa fi lughatil arab wa lughatil umam la yuradu bihi illa al haqiqah al murakkabah.
Maka al-kalam, bahasa atau berbicara, apabila disematkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa seluruh manusia pasti memiliki apa? Suara, huruf dan makna. Iya kan? Apapun bahasanya enggak mungkin enggak ada hurufnya, bisa ditulis. Semua bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa apa. Nah, ثم ذكر الأقوال التي قيلت في حقيقة الكلام وذكر أنها 4. Taib. Kemudian beliau menyebutkan sekitar 4 pendapat ahli al-bid'ah tentang masalah al-kalam. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, pendapat yang disematkan kepada firqah Mu'tazilah. Apa kata mereka tentang berbicara atau al-kalam? Kata mereka, haqiqah fil lafzi faqat. Berbicara itu hanya pada lafaz, kata mereka. Hanya pada lafaz saja. Al-qaul tsani, ucapan kedua yang disematkan kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah, bahwa mereka mengatakan al-kalam haqiqah fil ma'na, bahwa berbicara itu hanya makna saja. Adapun huruf dan suara enggak, makna saja. Al-qaul tsalits, ucapan yang ketiga atau pendapat yang ketiga, anna al-kalam haqiqatan mushtarakatan baina al-lafzi wal ma'na, bahwa berbicara itu hakikatnya terdiri dari lafaz dan makna. Al-qaul rabi', pendapat yang keempat, annahu yutlaqu ala kalamillahi wa ala kalamil bashar min babi al-ishtirak al-lafzi وليس من باب الاشتراك المعنوي الذي هو التواطؤ أو المشكك. Bahwa al-kalam itu atau ucapan itu disebutkan kepada ucapan Allah atau ucapan manusia itu dalam rangka ishtirak al-lafz. Ishtirak al-lafz ini sudah kita sebutkan kemarin. Artinya namanya sama tapi maknanya berbeda, kata mereka. Iya, Allah berbicara, tapi apa makna berbicara? Allahu a'lam. Bukan sebagaimana berbicara yang kita fahami terdiri dari huruf, suara dan makna. Wadah. Wa tafasil hadhihi al-aqwal tawila jiddan. Penjelasan setiap pendapat ini sangat panjang. Wa hiya mabhutha fi kutubi al-kalam wa fil masail wal buhuth allati ta'allaqat bi sifati al-kalam al-ilahi. Maka kita bisa dapatkan di kitab-kitab para ulama atau para bahis yang mengumpulkan ucapan mereka ketika menjelaskan sifat al-kalam. Baik. Al-adillah ala anna haqiqat al-kalam murakkabah min al-lafz wal ma'na. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa al-kalam itu terdiri dari lafaz dan makna. Terdiri dari lafaz dan makna. Ketika mengatakan lafaz dan makna, lafaz itu terdiri dari huruf dan suara. Lafaz itu terdiri dari huruf dan suara. Dan makna jelas, kan gitu. Maka dalilnya sangat banyak bahwa Allah berbicara dengan huruf dan suara, termasuk yang sudah kita sebutkan dari Al-Quran dan Sunnah. Taib. Wa qabla dhikruha la budda min at-tanbih ala anna hadhihi al-haqiqah allati nahnu natahaddatsu anha haqiqatun fitriyatun wijdaniyah. Maka konsep memahami bahwa berbicara itu terdiri dari huruf, suara dan makna itu adalah fitrah yang difahami manusia. Iya kan? Enggak butuh penjelasan. Nah, ini enggak butuh kita cari dalilnya. Manusia memahami berbicara itu apa? Dengan huruf, suara dan makna. Inilah yang dikatakan orang, yakni orang yang berbicara, kan gitu. Kalau pada hak makhluk. Baik. Ai innan nas
yudrikunaha bi fitrihim wa wijdanihim wa uqulihim. Yani manusia memahami bahwa berbicara itu terdiri dari huruf, suara dan makna itu dengan apa? Fitrah mereka. Enggak perlu belajar ilmu kalam baru memahami makna kalam itu apa. Nah, fa bina'uha la yu'tamad fihi ala nassin wahid aw ala dalilin wahid fal haqa'iq al kibar la tubna ala dalil aw dalilain aw ala qaul syair min huna aw hunak wa innama tubna ala ma huwa mustaqirrun fi uqulin nas wa fitarihim. Artinya enggak butuh kita cari dalil untuk menjelaskan apa sih makna berbicara. Manusia memahami secara fitrahnya dan akal mereka. Dikatakan berbicara ketika dia bisa mampu melafazkan huruf, suara dan makna. Iya kan? Merangkai kalimat, ada maknanya, ada hurufnya, ada suaranya. Inilah dikatakan berbicara. Ini enggak butuh dalil apa? Dalil ilmu kalam, dalil filsafat, dalil syair orang Arab, enggak butuh, kita fahami secara akal. Wa fi hayatihim al-mustaqirrah فالناس يتعاملون في حياتهم على أن الكلام مركب من لفظ يفيد معنى. Maka manusia ketika hidup di antara mereka, maka mereka memahami bahwa berbicara itu terdiri dari lafaz yang memberikan makna. Ketika kita katakan lafaz terdiri dari huruf dan suara. Wa ma'a dzalika sanadhkuru 'adadan minal adillati allati tadullu 'ala dzalik. Baik, akan kita sebutkan berapa dalilnya. Adhan.